Inggris berusaha membuang arti Paskah. Bahkan sekarang Paskah pun menjadikan sesuatu yang dikatakan ada banyak pandangan-pandangan Paskahnya bukan Paskah Kristen. Paskahnya menjadi Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu tanggal 25 kemarin dirayakan, sedangkan Paskah Kristen tanggal 31. Apa bedanya? Paskah Yahudi mengingat keluar dari tanah Mesir. Paskah Kristen kita dilepaskan dari hukum dosa. Maka itu setiap minggu sebetulnya itu hari raya Paskah yang kita peringati tiap minggu. Hari kemenangan Yesus yang bangkit dari kematian itu adalah hari Minggu. Maka ibadah orang Kristen adalah hari Minggu. Sekarang ada banyak tantangan-tantangan dalam kekristenan, dikatakan bahwa ibadah bukan hari Minggu, harus hari Sabtu. Bapak Gading udah beberapa. Karena apa? Sabtu itu Sabat. Sabtu itu semuanya harus berhenti untuk Tuhan. Yes, itu dulu zaman Torah. Sebelum Yesus hadir, dan Yesus hadir pun Yesus melakukan Sabat itu. Lalu dikatakan Minggu itu salah. Minggu itu Sunday. Sun itu matahari, dia itu hari. Hari matahari. Berarti kalau ibadah Minggu menyembah dewa matahari. Ini orang ngeyel. Lalu dikatakan untuk kamu ibadah Sabtu hari apa? Sabat. Sabat bahasa Ibrani. Kalau Minggu itu bukan bahasa Ibrani, atau Sunday itu bahasa Inggris. Saudara supaya tahu sedikit ini, karena ini mengacaukan jemaat yang tidak punya satu prinsip yang jelas. Tapi ada jemaat yang memang tidak bergerak. Ini bahasa Ibrani disebut dabek. Dabek itu orang Jawa bilang dablek. Dablek itu udah tulisannya nggak apa, pakai bahasa Kristen aja nggak tahu apa. Itu lain. Itu nggak goyang. Ada acara itu nggak goyang. Ini dablek. Karena apa? Bodoh. Ya. Tapi kalau orang yang kadang-kadang mau mencari bisa terperosok dengan kesalahan orang-orang ini. Sebab kelompok ini sudah mulai melarang sebut nama Allah, ya, nggak boleh, harus sebut nama Elohim. Bapak Ibu, semuanya itu sama. Allah itu bahasa Indonesia, Allah itu bahasa Arab, Eloah bahasa Aramaik, Elohim bahasa Ibrani, Ilu bahasa Latin, Santi bahasa Cina, Gusti bahasa Jawa, Kumbaya bahasa Afrika, Opok bahasa Manado. Ada Opok. Sesuatu yang menguasai, itu artinya Allah. Tapi dikatakan itu nama ribut. Nama pun bisa diganti, tergantung kita. Anak saya yang gede itu namanya Jeffrey di dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya disayang Tuhan. Kalau bahasa Arab saya tidak disebut Abu Jeffrey. Abu itu artinya bapak. Jeffrey itu dalam bahasa Inggris disebut, bahasa Arab disebut Gafur. Dia disebut, saya kalau bicara Abu Gafur. Abu itu artinya bapak. Jadi nama kita nggak pernah disebut kalau di Timur Tengah atau di Israel. Nama kita disebut Abu. Anaknya siapa yang paling gede? Jeffrey Abu Gafur. Nama sana Gafur, artinya disayang. Jadi Jeffrey Gafur, Jeffrey bahasa Inggris, Gafur bahasa Arab, Jupri bahasa Jawa. Sama. Jadi jangan bingung, orang itu nama boleh diganti. Contohnya, bapak teman saya, si Pengan. Kalau gimana Pengan kabarnya? Sekarang bukan Pengan, selamat. Selamat Pengan Sugeng, sama artinya. Apa artinya? Selamat Pengan Sugeng, sama artinya. Pengan artinya apa? Selamat artinya apa? Pengan. Ya kan? Saudara, jadi itu jangan berarti ini sekarang masuk di gereja merusak. Dan di lapangan sudah banyak. Lalu apa Pak? Minggu sedikit ini pengetahuan supaya kita sadar dan kita tahu apa sih ibadah hari Minggu. Apa harus Minggu? Padahal bahasa sana Ahad. Kenapa Minggu? Ya, Ahad atau Wahid itu bahasa artinya satu, itu hari yang pertama. Minggu itu apa? Dalam bahasa Latin disebut Domingos. Domingos muncullah Minggu. Domingos artinya Tuhan. Makanya dulu pendeta zaman dulu itu disebut Domine. Domine artinya hamba Tuhan. Jadi saudara tahu Domingus artinya Tuhan. Domine hamba Tuhan. Domino kartu. Ya. Jadi saudara tahu. Supaya kita tahu Domingus. Minggu. Jadi hari Minggu adalah hari Tuhan. Kenapa disebut hari Tuhan? Itulah hari kemenangan. Jadi Paskah itu dirayakan tiap minggu. Makanya hari setiap minggu Anda harus tahu ini kemenangan, hari raya kemenangan. Kita ibadah dengan kemenangan. Tapi
Tapi sering manusia tidak menang. Padahal Yesus sudah bangkit, itu memenangkan kita atas segala maut. Kita yang percaya diberikan jaminan yang pasti. Maka dalam Injil Yohanes 5:24 dikatakan, barang siapa yang percaya Yesus, dia tidak di dalam hukuman, tapi dia dalam hidup yang kekal. Itu jaminan. Tapi bagaimana kita percaya kita? Mohon maaf, saya katakan Kristen ataukah orang gereja? Pasangan suami istri Kristen ataukah orang gereja? Apa bedanya, Pak? Orang Kristen pengikut Kristus, dia ada banyak belajar. Contoh kesaksian yang saya dengar semua ini tadi, orang-orang Kristen selalu dalam permasalahan dia mendongak ke atas. Saudara, setiap permasalahan diizinkan Tuhan untuk kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kau boleh kaya, kau boleh punya gelar profesor, doktor, kalkulator bocor, dan kotor, ada mbak, ada mama di belakang. Jangan sombong. Kadang-kadang banyak orang sombong. Kaya, baru kaya separuh aja sombongin luar biasa. Terus saya bawa grup ke Israel saudara tiap bulan kadang-kadang paket murah. Pak, mau bawa saya Pak paket murah dari Ambon pegawai negeri? Boleh. Bapak dapat PK berapa, lu jangan hitung PK-nya, yang penting lu bisa berangkat. Bayangin saudara, dia punya uang pas-pasan. Ya, tapi saya nggak mau pakai pesawat jelek. Apalagi kalau pesawatnya ini pesawat yang dikatakan negaranya yang anti Kristen. Contohnya pesawat Kuwait itu negaranya nggak suka Kristen. Anda masuk dulu ke negara sana pakai kalung salib pasti disuruh nyopot, ya, karena dia nggak suka Kristen. Walaupun menurut beberapa kesaksian, putra mahkota Kuwait sekarang ada di Amerika belajar teologi. Ya, Anda tahu ini sekarang gerakan sedang terjadi. Anaknya Hamas, Mossad Hasan Yosef sudah 3 tahun di California. Temannya satu yang sekarang baru dibantai 13 hari yang lalu di Irak. Dia seorang namanya Yusuf Mardani, dari Muslim percaya Yesus, sekolah teologi di California, pulang nginjil dia, satu daerah dimenangkan, lalu isu muncul, wah dia itu kurang ajar, ditangkap, dipancung, umurnya masih muda, dan ketika sebelum dia dipancung dia katakan, inilah hari sudah waktunya aku untuk kembali kepada Bapa. Luar biasa Bapak Ibu, kita perlu belajar apa yang dimaksud di sini Pak. Paskah itu merupakan hari kemenangan, tapi banyak orang Kristen tidak menang. Kenapa? Dia bukan Kristen, dia orang gereja. Loh, bedanya apa orang gereja? Orang gereja itu kayak burung gereja, tinggal di gereja, beranak di gereja, tapi sekarang burung gereja berkhianat. Ada yang tinggal di kelenteng, ada yang tinggal di Istiqlal. Saya tanya, burung gereja kalau di Istiqlal disebut burung apa? Masjid? Tidak ada burung gereja keluar dari masjid. Nah, orang Kristen banyak model itu. Orang gereja itu bukan Kristen. Nah, sekarang kita belajar Paskah ini hari kemenangan. Dalam pasangan suami istri, apa yang membuat kita nggak menang? Coba kita baca dulu di dalam Injil Matius. Kita baca Injil Matius, ya. Kita baca sejenak ayat ini, 1 ayat saja yang perlu kita kaji. Lalu nanti kita lihat beberapa poin di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat di dalam pasal yang ke-28 ayat yang ke-5. Coba kita baca pasal 28 ayat yang ke-5. Ya, kita baca bersama-sama. Kitab suci kita buka, BlackBerry suci, layar suci, kita baca. Ayo, 1, 2, 3. Akan tetapi mereka itu berkata kepada Romawi, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disangkakan. Cukup, segini aja. Saudaraku, perkataan Tuhan Yesus itu berbicara jangan kamu takut. Kata-kata ini ada banyak sekali kejadian dalam hidup kita. Alkitab selalu mengatakan jangan takut, jangan takut. Seorang ahli teologi mengatakan 366 kali dalam Alkitab kata-kata jangan takut. Apa artinya hidup kita 365 hari? Kalau satu hari kita pakai 1, masih ada serep 1. Jangan takut. Nah, saudaraku, itu sering ada dalam diri kita, sehingga kita nggak pernah berkemenangan. Kita kelihatannya Kristen, tapi nggak pernah menang. Nggak pernah menang bagaimana? Kita gagal. Karena ada ketakutan yang menguasai kita. Maka itu Tuhan selalu mengatakan kepada murid-muridnya, udah berikan shalom atau damai sejahtera, aku berikan kepadamu. Sampai dikatakan setelah bangkit, dikatakan damai yang aku berikan tidak akan dirampas oleh dunia. Kok bisa Pak? Tapi aku sekarang takut. Nah, saudaraku, ini perlu tes case dalam diri kita. Maka dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi kenapa takut itu banyak? Banyak hal ketakutan Bapak Ibu. Abraham Maslow, penulis buku, mengatakan ada 7 hal yang menakutkan manusia. Tapi 2 saja yang paling gede katanya.
Apa? Yang pertama, manusia itu takut mati. Jujur kalau ditanya di gereja, Bapak Ibu siapa percaya Yesus? Semua katakan, kalau percaya Yesus mati kemana? Masuk surga. Percaya? Amin. Dan itu ada yang enggak, saya enggak mungkin. Amin. Mati duluan mau enggak? Enggak, Pak, jangan dulu, Pak. Padahal kita semua ini bawa nomor. Kita ini bawa nomor sekarang ini. Bawa nomor, Pak, itu yang paling tua, Pak, nomor 1. Belum tentu. Mungkin nomor 100. Yang paling muda nomor 1. Jangan dikira lu, ini ngantri, ini kematian ini ngantri, yang tua di sini. Yang muda orang dulu masuk. Kenapa? Karena nomornya berbeda. Kok bisa begitu? Saya berikan contoh. Anak saya ganteng, Bapak Ibu. Lebih ganteng dari saya memang. Tapi mirip-mirip saya gantengnya ya. Anak-anak laki harus ganteng kayak bapaknya, jangan kayak mamanya. Kalau ganteng kayak mamanya, siapa? Iya. Sama puji itu mampus ya. Nah, saudaraku, anak saya baru lulus dari sekolah Atmajaya, Fakultas Ekonomi, ya, dia akunting, ya, dia akunting dia. Saudaraku, dia itu luar biasa. Di gereja dia melayani luar biasa, alat musik semua bisa dia mainkan, dia suara pujiannya juga bagus. Dia kadang-kadang kalau di wedding organizer, kalau ada orang kawin, dia kadang-kadang main musik, kadang dia nyanyi. Suaranya bagus. Di gereja dia suka ngajari anak-anak pengujian, harus pintar, anak Kristen harus pintar, ayo kau ajari gratis Bapak Ibu, bahasa Inggris, matematika ya. Gerejanya memang beda dengan kami ya, sedikit dia lebih school. Kalau anak saya gerejanya sebelah sini, karena anak saya gede itu suka itu jadi di sini ya kan. Kalau gerejanya kayak kita kan suka gitu-gitu, katanya Mister Loba-Loba ya kan, Mister Loba-Loba gitu ya. Nah kalau yang satu lagi itu cool, diem gitu, yang kecil. Nah sekali waktu dia mengadakan dana, dikumpulkan untuk apa? Untuk yang dikatakan memberikan satu tanah, memberikan tanah di Sukoharjo Dalam. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Umurnya masih 23 tahun. Sampai di sana selesai pelayanan, sudah selesai semua, tidak kemana-mana. Diajak sama salah satu penginjilnya, yuk kita ke laut, sungai ke sana gede bagus gini. Males tak, lu nggak mau gini, komit dulu. Akhirnya kayaknya dia ikut. Sampai di sana dibawa arus semua. Anak saya jago berenang, bekerja, mau nulungin, ke bawah juga akhirnya. Kenapa? 2 orang meninggal. Kenapa? Kebetulan saya pas ada di Israel pelayanan. Saudara, apa yang terjadi? Anak lebih dulu dari kita. Karena manusia semuanya ada nomornya. Ada yang seperti uang, baru 10 tahun, hilang. Ada yang kayak bayang memanjang, kata Ayub. Bayang memanjang 23, 24, hilang. Ya. Ada yang kayak rumput di dalam Mazmur 90. Rumput bisa sampai 7 hari, 8 hari. Maka dikatakan 70, 80. Kalau kuat bisa 90. Selebihnya adalah penderitaan. Walaupun Anda kadang-kadang sehat, kadang-kadang menderita. Umur 90. Orang pada tidur, Anda melek sendiri. Orang melek, Anda tidur sendiri. Betul. Mau ke sono, mau buang air, belum jalan, sudah bocor di jalan. Kenapa? Karena itu sudah kodrat semua manusia. Dikatakan dalam itu lebih dari itu, ya susah. Belum ada yang dalam bohongnya. Tetap ada kekurangan kita. Karena ada klep-klep yang rusak, mungkin mobil yang sudah harus diganti, nggak diganti. Kalau mobil understyle-nya sudah rusak, ya kan? Kan begitu jalannya. Masa ada orang tua jalannya masih gagap ini? Nggak ada, Bapak Ibu. Saya lihat, saya udah sekarang umur saya 26, Bapak Ibu ya. Udah terasa kadang-kadang. Dulu bangun pagi rasanya wah seger, ya. Tapi kadang-kadang gairah muda masih ada aja, ya. Kadang-kadang mobil-mobilnya ngebut kayak anak muda. Padahal umur udah 26, Bapak Ibu. KTP sudah seumur hidup, tapi masih ganteng juga lah kata istri saya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketakutan itu selalu menghantui kita. Itu cara iblis. Ketakutan kematian. Setiap kita sudah ada tujuan di sana. Orang Kristen tidak perlu takut mati, tapi jangan cari mati. Artinya gimana? Saya naik pesawat itu kalau tiap bulan sekali ke Israel, itu selalu naik pesawat. Anda yang pernah ke Israel, Anda berarti akan pernah ke Eropa. Contohnya ini nanti Mei ini ada banyak orang ke Eropa. Karena apa di sana April Mei ini kan di sana itu musim semi ya. Tulip lagi ramai di Belanda. Ada pameran lagi di Moskow, ya. Ada pameran lagi di Belanda. Wah, ada banyak orang ke sana. Itu Anda lihat kalau naik pesawat dari sini sampai di Aceh itu mesti pesawat itu gitu. Nanti kalau sampai di India, kalau lewat dari Israel, lewat India, Colombo, itu gitu lagi. Wah, kadang-kadang sampai pesawat begini.
Saya lihat berkali-kali ya, kadang-kadang kalau udah mulai kencang, itu bukan deg-deg, itu orang bilang, Yesus yang Kristen, darah Yesus, ini darah Yesus terus, memang musuh setan, ya kan, teriak-teriak kadang-kadang, bahkan nama Tuhan juga begitu, darah Yesus, yang tetangga kita, Allahu Akbar, tetangga kita tuh marah juga Allahu Akbar, waktu yang sama Tuhan juga Allahu Akbar, bahkan rumah juga Allahu Akbar. Kristen jangan ikut-ikutan, kesandung kepalanya darah Yesus, ya kan? Mukul orang lain ini darah Yesus. Kristen nggak boleh sama. Nah, saya cuma diem aja saya. Setelah pesawat normal itu cukup lama, terasa banget. Terlihatnya bisa budak bahwa kalau turun langsung gitu, terasa. Waduh, ini kenceng banget. Nggak tahu kenapa, mudeng, lagi kan? Oh, yang sana, puji Tuhan, yang satu, alhamdulillah. Saya kan diam aja. Sebelah saya pendeta, Pak Pendeta, dia tenang aja. Nah, Bapak mau ngapain? Itu teriak-teriak nangis darah pun kalau sudah waktunya jeder ya jeder. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Kalau hari ini kita diizinkan mati, kita nggak tahu loh. Pulang makan bakso nggak turun di sini. Nggak ketemu. Bener. Kadang-kadang jalan, ada proyek kejatuhan paku, Anda jatuh plek paku mati, paku bumi maksud saya. Karena sudah waktunya nggak bisa ditolak, Bapak Ibu. Loh, pakunya kayaknya nggak bagus, nggak bisa. Waktu itu lah, bukan masalah kematian, bukan cara mati orang Kristen itu. Cara mati tidak menentukan, tapi percaya Tuhan enggak, cara hidup itu yang menentukan. Sering kita takut, jangan takut. Orang tanya, kau tenang Pak? Ya gua tenang, mau ngapain? Kalau sekarang cek puji Tuhan loh, kok mati puji Tuhan? Nggak terasa matinya. Matinya nggak terasa, kecuali dihukum salib itu susah. Setiap tetesan namanya afixon, itu mulai panas, sakit. Wah, tetes darah turun terus sakit dan kurang. Makanya tadi pakai pempes kurang takut ke bawah. Pakai apa namanya tadi cewek itu. Ya, karena kalau itu sampai habis betul-betul parah loh darah kita itu. Maka kita bersyukur ya tidak kekurangan darah. Sering kita nggak pernah mengucap syukur, kita takut. Padahal kalau ada dan saya itu darahnya normal aja nggak sampai habis. Hanya bersyukur loh. Kalau ada kekurangan darah kelihatan, Bapak Ibu, ya bisa kelihatan jaduk. Kenapa? Saya darah rendah, bukan darah tinggi. Makanya itu saya tidak pernah ngomong darah tinggi, tidak takut darah Yesus lebih tinggi. Oh, tidak berani saya begitu. Saya darah rendah, Bapak Ibu. Tapi darah rendah dengan darah tinggi sama saja. Kalau kena stroke juga darah rendah bisa stroke. Ya. Jadi saya pernah pingsan waktu selesai khotbah, udah kecapean. Saya duduk. Saya kalau khotbah itu menyala-nyala, Bapak Ibu, jangan kaget. Saya nggak bisa. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus. Anda orang di sana. Jadi saya pasti menyala-nyala meledak-ledak karena pembawaan di sana. Nah, setelah meledak saya turun pingsan. Kenapa? Darah saya drop. Ya. Makanya bersyukur kalau ada darah saya itu sehat. Tapi yang takut kematian kata Abraham Maslow itu ada banyak orang seperti itu. Kita nggak perlu takut mati, tapi jangan cari mati, jangan sokong nggak takut mati. Banyak loh Bapak Ibu, tentara, jenderal aja bisa takut mati. Kemarin saya tanggal 3 Maret ada di Ibrias, dilontarkan 3 rudal dari kelompok Hizbullah. Bahkan 3 hari kemarin juga lagi. Indonesia tidak pernah memberitakan itu sampai serius. Kalau Israel yang diserang roket, tidak pernah diberitakan. Tapi tadi pagi yang di perbatasan ada orang melintas panas, demo ditembak mati 1. Beritanya di Indonesia udah luar biasa. Ya, solidaritas Palestina, itu ngumpulin dana kan gitu. Ngumpulin dana itu bahaya Bapak Ibu. 4M yang dikirim 1M, 3M-nya untuk dana-dana yang lain kan begitu kan. Itu makanya terjadi. Nah, bukan saya, dari sana dilempar 3 roket. Kami di hotel. Boom. Apa itu Pak? Petasan. Boom. Banyak Pak? Iya biasa. Loh, upacara apa Pak? Ya tidak ada upacara. Loh, kok ada petasan? Ya apa-apa. Supaya orang tenang aja. Besoknya kalau Anda pernah ke Israel, naik turun Hermon, dari Hermon turun ada namanya Thai Village. Itu restoran Thai. Ada gajah-gajah banyak. Kami makan. Terus guide kami mau sebelah sana, itu jatuhnya roket. Mau lihat? Ayo kita pergi. Daerah namanya Kfar Blum. Kfar Blum itu kibbutz, kayak kita tuh orang Kristen kumpul jadi satu. Yang kaya tidak merasa kaya, yang miskin tidak merasa miskin, karena dana itu dikelola bersama-sama. Ada losmen, ada restoran, ada tanaman, ada macam-macam.
hasilnya diambil bersama-sama, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Beda dengan gereja, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Jadi gereja begitu, bisa enggak bersama-sama, namanya gitu. Itu diserang berapa kali Bapak Ibu, berulang-ulang diroket, nggak pernah kena. Nah, dari Romo kita bilang, loh, Pak Junarko bohongin aku, tadi malam bilang petasan, meredot. Loh, ini kalau kena kita gimana? Puji Tuhan. Loh, kok puji Tuhan? Loh, mati bareng-bareng lebih enak daripada sendirian. Nah, apalagi ada pendeta, ada tour leadernya, ada pemusiknya, komplit. Itu lebih enak. Jujur loh, Anda mati sendirian masuk ke surga. Mana ya jemaat begini ya? Nggak ada. Wah, kalau barang ada, kalau di sini, sama-sama gitu kelihatan. Dia bilang, dan itu enggak, itu kita punya, jangan takut kematian. Sering kita manusia takut dalam kematian. Takut apa lagi yang kedua? Takut kehidupan. Sebetulnya masih banyak, tapi ini dua hal yang Abraham Maslow katakan. Takut kehidupan, apa maksudnya? Maka Yesus mengatakan, jangan kamu takut hari esok. Kesusahan satu hari, cukuplah satu hari. Manusia takut kehidupan, apa yang aku makan besok, apa yang aku pakai. Bapak Ibu, kalau engkau percaya itu bapakmu, tidak akan pernah kau biarkan. Di sini banyak bapak punya anak yang seperti begitu. Apakah pernah anak ini mikir ada beras gak di rumah? Gak ada. Dulu, makan. Apalagi orang Jawa. Ikan apa, Mak? Ikannya orang Jawa banyak, ikan kerupuk, ikan tahu. Orang Jawa ikannya banyak. Langsung keluar, makan. Ya, anak itu pasti dibiarkan, nggak perlu cari beras, nggak bingung, pasti dibiarkan. Loh, saya nggak perlu kerja. Tetap kita bekerja, tapi jangan takut kehidupan. Kalau saya bersaksi sama saudara, saya ini tidak punya sidang. Saya penginjil jawatan saya. Memenangkan gereja, saya serahkan. Kalau di daerah mana, saya serahkan. Walaupun gerejanya mungkin tidak sama sinodenya dengan saya, tidak peduli. Ya, oke GPDI, Pak, saya serahkan GPDI. Di mana saya menangkan orang GPI, saya orang GPI, saya serahkan GPI. Ya. Lalu bagaimana hidup Anda? Saya tidak punya jaminan tiap bulan ada persembahan, tidak ada. Saya khotbah hari Minggu cuma 3 kali. Saya nggak mau lebih. Tuh, kenapa nggak mau lebih? Saya diingatkan Tuhan itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu usus buntu pecah di dalam. Saya dulu bangga kalau khotbah hari Minggu bisa 7 kali, keren. Padahal tidak. Saya disebut pendetaan istilahnya. Apa? Ujung-ujungnya amplop, saudaraku. Itu pendetaan. Kenapa? Pendeta buser, guru setoran, kerjanya lari-lari. Kan banyak. Di Kelapa Gading ini kalau Anda mau ngurut 1, 2, lompat di sana 3, 4, 5. 5 sudah. Ya, istirahat makan siang 6, 7, 8, tinggal cut. Itu aja amplopnya berapa? Saya diingatkan buat saya nggak ngerti, padahal saya dulu semangat sungguh. Wah, 7 kali puji Tuhan, haleluya. Istri saya baru diingatkan Tuhan, saya juga diingatkan Tuhan ketika saya terkapar di rumah sakit. Usus saya, mohon maaf, dikeluarkan sama dokter, maaf, karena pecah di dalam appendix saya, usus buntu saya. Saudara, ada yang kena appendix di usus buntu? Ada yang dijahit sampai 15 jahitan, kayak orang perempuan beda sesar. Segitu, Bapak Ibu, ya. 15 jahitan. Ketika itu dokter bilang, suamimu 88% meninggal dunia. Wah, nangis terus, anak masih kecil-kecil. Nangis terus, Tuhan jangan nangis, suamiku yang ganteng, Tuhan ada lagi. Nangis ya. Nah, saudaraku, saya sadar nih, namun dia, aduh, gitu dia. Waduh, saya hati itu jujur, manusia kalau kadang-kadang takut udah menjelang kematian, aku udah siap belum Tuhan? Gimana anak Tuhan? Jangan dulu Tuhan, aku masih mau berkah. Ini kumur. Sebelah saya ada 4 bed. Ya, 4 dengan saya ada 3 lagi di sana. Kasusnya sama, Bapak Ibu. Ojo sendiri malam itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati Bapak Ibu ojo. Malam itu, waduh Tuhan, mati Tuhan, jangan. Lusanya 2. Bayangin kayak arisan yang 1, 4. Saya berdoa terus. Akhirnya Tuhan cuma ngomong ini, kamu melayani aku apa melayani pekerjaan? Kaget saya. Banyak orang melayani pekerjaan tapi tidak melayani Tuhan. Lari jadi buset. Di situ saya mulai tahu, Tuhan, aku tidak takut kehidupan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti pelihara. Aku tidak pernah takut. Sejak itu Bapak Ibu saya tidak pernah takut. Khotbah cuma 3 kali, hari-hari santai. Jujur, maaf ya, kalau Anda tahu di Kelapa Gading banyak gereja, gembalanya jauh-jauh. Malam ada yang sakit karena kenal saya yang datang ke sana. Saya bilang, Tuhan, ini pelayanan. Bukan masalah dapat duit atau tidak, ini pelayanan. Saya lakukan kerjaan. Nah, di sini berkat bukan dari situ, dari cara Tuhan luar biasa.
Kalau saya saksi banyak dan jadi Tuhan yang saya nikmati, ya walaupun kadang-kadang janji itu tidak langsung digenapi sama Tuhan. Ketakutan kehidupan, ketakutan kematian. Kehidupan paling banyak orang takut, sampai penulis yang namanya spiritual Tibet, kalau Anda pernah tahu namanya Dalai Lama, itu mengutip di dalam Matius 6, dia kutip, dikatakan begini, manusia itu karena memikirkan masa depannya terlalu takut, sehingga dia menjual masa kininya hanya untuk mendapatkan masa depan. Dalam arti mereka menjual kesehatannya hari ini hanya untuk mendapatkan uang. Kadang-kadang orang butuh kerja sampai rumah tangga pun tidak digubris. Istri cari duit, suami cari duit, anak dipegang babu. Makanya gede anaknya karakter babu. Anda lihat, kalau anak dipegang babu terus Anda tidak dekat, anak Anda punya karakter babu. Percaya enggak, saudara? Saya ini ajarkan Anda, karena dia diindoktrinasi, bukan bapak ibunya indoktrinasi. Hari libur Idul Fitri, mamanya ke luar negeri nggak sakit, tapi waktu Idul Fitri babunya pulang, dia sakit. Kenapa? Hubungannya lebih dekat dengan babu. Ini bahaya loh bapak ibu. Cari duit, waktu untuk uang. Tak mumpung kesempatan. No, Tuhan memberkati engkau pada waktu tidur pun tetap diberkati. Mazmur 127 ayat yang kedua, itu bukan kata Tuhan cuma sekedar slogan, no, Bapak Ibu. Nah, jadi sering kita takut kehidupan, sampai dikatakan oleh Dalai Lama, manusia menjual uang hanya untuk mendapatkan masa depannya itu tadi. Menjual kesehatan hanya untuk mendapatkan uang. Tapi setelah tua, menjual yang namanya uangnya, hartanya hanya untuk mendapat kesehatan. Artinya hidup untuk apa? Ya, bukan berarti Anda tidak boleh maju, Anda tetap maju, tapi Anda harus tahu kapan Anda istirahat, kapan Anda tahu rumah tangga Anda, kapan Anda tahu Anda harus berdoa kepada Tuhan. Itu harus punya. Kekristenan harus seimbang. Sering kita tidak seimbang, akhirnya menjadi homo economus, manusia hanya menjadi pencetak duit. Jeblek. Yang penting anak punya duit banyak, pasti dia bahagia. Belum tentu, Bapak Ibu, anak rusak jadi. Ya, nah, saudaraku, dikatakan oleh Dalai Lama itu benar. Ketika kita mendapat duit banyak, akhirnya kita sakit-sakitan, duitnya habis lagi untuk membeli obat-obatan. Ya, masih muda dapat duit banyak, tempatnya diskotik terus ya. Banyak orang kan begitu, coba Anda dapat duit banyak diskotik. Setelah tua apotek, saudara ya. Masih muda diskotik, tua-tuanya apotek. Bapak Ibu, ini Dalai Lama itu mengutip dari Matius 6. Makanya kita jangan takut. Bagaimana Pak caranya? Ayo kita lihat. Kita lihat perjanjian lama. 2 Tawarik pasal 20, kita lihat 2 Tawarik pasal 20, kita baca ayat 5 sampai 7, tapi jangan ditutup ya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Yuk kita baca bersama-sama 2 Tawarik pasal 20 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Anda bisa baca nanti satu pasal ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yosafat berdiri berangkat dan Yerusalem di sana Anda baca mulai ayat yang pertama, ketika Yosafat itu menjadi raja, dia ini raja yang takut akan Tuhan. Ya. Tapi ada masalah, masalahnya apa? Bani Amon, Bani Moab menyerang mereka. Bapak Ibu, menjadi Kristen bukan tanpa masalah. Menjadi Kristen pasti hadapi masalah, karena hidup ini masalah. Saudara, hidup ini masalah. Anda akan tidak menghadapi masalah. Maka kalau ada ajaran-ajaran sekarang, oh ikut Tuhan, oh ada masalah lepas, bohong. Masalah tetap ada, tapi Anda punya kekuatan. Anda tidak takut menghadapi masalah. Kenapa? Doa Tuhan sudah mengatakan, Tuhan katanya sebelum dia mati, dikatakan jangan ambil umatku ini dari dunia. Apa maksudnya? Bapak Ibu, engkau harus menghadapi masalah di dunia ini bersama dengan Tuhan. Engkau mampu, jangan kau takut.
Nah, di sini Anda lihat Yosafat sadar, begitu Bani Amun, Bani Moab, Anda tahu keturunan Lot ini dengan anaknya sendiri, tingginya seperti Goliat begitu, minimal 3 meter, Bapak Ibu. Bahkan kalau Anda tahu orang Kanaan itu ditemukan katanya sekarang ini, tapi belum tentu itu ditemukan desa Kanaan itu tingginya 16 meter. Anda bayangin loh 16 meter, ini gedung segini berapa meter? Saya bilang gila, seberapa gedenya itu? Ya, ini 3 meter, 3 meter udah gede. Itu ngepung di NJD itu dekat laut mati, sudah dikepung. Mendengar siapa yang tidak takut? Takut itu ada 2 hal. Takut yang dikatakan yang sebetulnya ada real, ada yang takut tidak real. Tapi banyak manusia takut tidak real. Ibu-ibu mulai takut, gila lu habis punya anak ini sekarang mengembang ke kiri dan ke kanan, maju ke depan ke belakang, ya, perutku sudah punya polisi tidur 3, handphone punya 2 di sini. Nanti jangan-jangan ke suamiku di kantor lihat pacar, bukan, lihat sekretarisnya itu kecil badannya, mukanya imut, jangan-jangan itu ketakutan. Takut suaminya diambil orang. Kalau bapak-bapaknya takut akan Tuhan, tidak bakal dia diambil orang. Tapi sering memang kadang-kadang manusia itu ketakutan inilah membuka jendela. Maka Ayub 3:25, apa yang kau takutkan akan mendatangi engkau, apa yang kau khawatirkan itu yang akan menimpa engkau. Bapak Ibu, itu jendela iblis menyerang kita. Nah, Yosafat merasa takut, tapi cepat dia cari Tuhan. Bapak Ibu, cari Tuhan itu number 1. Saya dengar kesaksian semua bagus mendahului khotbah. Cari Tuhan, ekonomi, cari Tuhan dulu. Kehendak Dia yang terbaik, bukan masalah materi yang banyak. Bapak Ibu, pertama ketika engkau menyenangkan Tuhan, berkat itu akan mengikuti engkau karena Dia itu Bapakmu. Kalau kita mengaku Dia Bapak kita nggak usah takut kehidupan. Kenapa? Karena Dia adalah Bapakku. Anak yang takut istilahnya masalah atau takut kehidupan, takut, larinya kemana? Dia yang paling dekat sama siapa? Kalau dekat dengan bapaknya, kalau dekat dengan mamanya, itu kelihatan. Anaknya masih dekat dengan mamanya, larinya ke mamanya. Kalau dekat dengan bapaknya, lari ke papanya. Kalau dekat sama babunya, lari ke babunya. Bapak Ibu perhatikan. Nah, kita punya bapak. Tidak mungkin bapak itu membiarkan ketika Anda dalam masalah. Maka cari Tuhan. Saya berikan contoh. Bapak-bapak di sini punya anak 4, anggap aja. Ditelepon, Pak, anakmu sakit. Anggap aja telepon ini membantu atau babysitter. Pak, anak bapak sakit. Yang nomor berapa? Nomor 2. Anda di kantor, istri lagi di kantor juga. Nomor berapa? Nomor 2. Oh, nomor 2. Gak apa-apa, masih ada 3. Mati 1, tinggal 3. Nggak mungkin. Anda pulang. Cepat ngomong sama bos, atau kalau Anda punya toko, tutup toko, pulang lihat anak Anda. Istri juga begitu. Apa yang terjadi? Nah, orang rohani tumpah tangan pakai minyak urapan, doakan dia. Sudah 3 drum minyak urapan Anda pakai, belum turun panasnya. Apa yang Anda lakukan? Cari dokter. Begitu sudah pulang, masih belum turun panasnya, Anda kompres. Kata dokter, kompres dia, yang kompres. Anda tidak tidur-tidur, di sampingnya gantian suami istri. Mama tidur aja, aku yang jaga. Mama besok kan kerja. Papa kan juga kerja, rebutan jaga anaknya. Anaknya udah ngorok. Bapaknya dan ibunya belum tidur. Itu manusia, apalagi bapak kita yang di surga. Sering setan membawa kita takut, panik, nggak mencari Tuhan akhirnya. Waduh, gimana ya? Gimana? Itu pendetanya loh. Pendetanya luar biasa loh. Bukan nggak boleh cari pendeta, Bapak Ibu, tapi cari Tuhan itu nomor 1. Banyak orang kalau udah anaknya sakit, tetangga, jatuh, nanti termas es. Tetangganya panik. Benar Bapak Ibu, cari Tuhan nomor 1. Yosafat mencari Tuhan, bukan mencari ke Mesir. Tentara Mesir terkenal dulu, kereta besinya menakutkan dari Timur Tengah, tentaranya dahsyat, tapi dia tidak. Dia mencari Tuhan. Itu yang pertama. Cari Tuhan itu bukan cuma Anda berdoa saja, tapi Anda meyakini Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, banyak orang percaya tapi tidak mempercayakan diri. Akrobat blending itu di Jeram Niagara dulu, dikasih sling awak gede, dia jalan pegang kayu. Siapa yang percaya? Gue jalan sampai ke ujung sana. Yang lihat di TV, tapi yang belum lihat diam aja. Gue percaya karena dia di TV, dia tahu kemampuannya. Jalan
Begitu dia jalan, balik lagi, siapa yang percaya? Semua udah melihat, tepuk tangan, percaya dia. Balik lagi pasti bisa, orang tadi bisa jalan kok, ya kan? Balik lagi, sampai di ujung sini, wah tepuk tangan luar biasa. Habis itu dia ngambil satu kayak tempat duduk kecil, dipakai roda yang terbuka gini, ditaruh di di seling itu tadi, lalu ada kayunya begini, ada besinya panjang ke kiri kanan untuk keseimbangan. Di sini ada, siapa yang percaya duduk di tempat ini, aku dorong sampai ke ujung jalan. Diam semua. Percaya tapi tidak mempercayakan diri. Sampai 3 kali ditanya, siapa yang percaya duduk di sini, aku dorong ke ujung sana. Tidak ada yang mau percaya. Tiba-tiba anak umur 10 tahun, aku percaya. Ya naik duduk di sana, jalan sampai ke ujung, balik lagi. Begitu orang tepuk tangan luar biasa. Wah, manusia Kristen itu ada yang bisa tepuk tangan. Pak, orang itu disembuhkan Pak dari penyakit kanker. Kayak begitu kan? Kita tidak alami. Anda tidak bisa bersaksi, tapi yang sakit-sakit disembuhkan ini, dia akan bilang, Tuhan dahsyat. Walaupun aku jadi cewek sebentar, ya, tapi Tuhan luar biasa. Asal jangan aproden aja Pak. Aproden dulunya lagi, tapi jadi perempuan bahaya. Nah, saudaraku, ini luar biasa. Akan bersaksi di mana-mana. Bapak di surga itu luar biasa karena Bapak sudah alami. Kalau Anda belum pernah alami, orang bilang, mau doa, omdo. Nah, lu belum alami. Maka saya ngomong sama banyak orang, Pak Pendeta, you ngomong enak. Saya ini Pak hidup bagaimana? Punya anak 2, lalu makan apa? Saya harus bergabung gereja sana, harus kesini, harus begini. Hamba Tuhan ini. No, lu cari kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan. Pak, gimana makannya Pak? Tenang aja, Bapak mau surga kasih begini. Bapak, lu tahu, gua pernah 4 tahun pertama saya keluar dari gereja lama. Saya dulu dari gereja lama, Bapak Ibu. Istri saya juga dari gereja lama sama Nudi. Ya, sekolah teologi ketemu, dia jatuh cinta sama saya. Bukan saya jatuh cinta, dia jatuh cinta sama saya. Karena saya memang dari jauh kayak sopan-sopian. Katanya. Ya. Nah, saudaraku, setelah saya keluar dari gereja lama, saya 4 tahun banyak gereja lama, gara-gara saya kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya bukan ekstrim, bahasa roh itu ada. Kalau dia bilang tidak ada bahasa roh, dia belum pernah alami. Bahasa roh itu ada. Orang Pentakosta sekarang banyak yang berlebihan, banyak yang tidak berani. Ya, coba bahasa roh, sesat. Loh, saya bilang bahasa roh ada, tapi jangan dibuat-buat. Ikutin buat, ya. Suruh ngikutin itu salah. Saya alami. Ketika saya alami, saya mulai doa dengan tumpang tangan. Ada yang tahu, Bapak Ibu, dilaporin ke sinode, sidang sinode, ya, bukan sidang sinode, sidang majelis klasis, dikatakan bahwa saya harus pilih, tetap tinggal atau keluar. Kalau keluar harus ambil keputusan, ya, artinya kalau tinggal di dalam tidak boleh pakai itu. Doa sama istri saya, mantap saya keluar. Begitu keluar, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun tidak ada pelayanan. Orang Pentakosta bilang jangan undang itu, nggak ada roh. Gak ada roh. Loh, gak ada roh mati lah. Gimana? Alkitab mengatakan siapapun menyebut Yesus Tuhan itu Roh Kudus. Cuma kepenuhan enggak. Kan itu. Nah, singkat cerita, Bapak 4 tahun saya nggak punya uang sama sekali. Uang itu udah bisa-bisa, Bapak Ibu. Saya cuma nanya sama Tuhan. 4 tahun loh Bapak Ibu. Anak-anak sudah waktunya mau sekolah. Pertama itu anak-anak yang kecil masih di perut, Bapak Ibu. Sampai lahir, yang gede udah mau sekolah. Belum ada uang untuk sekolah. Makan hari-hari asal-asalan. Istri saya ini Ciasun. Tahu Ciasun? Campuran Ciasun itu Cina sama Sunda. Ya, Cina sama Sunda jadi Ciasun. Orang Sunda punya istri Sunda itu enak, ditaruh lapangan hidup. Bukan kambing maksud saya. Itu daun-daunnya pun bisa dimasak. Daun kambing, daun singkong pun jadi masakan. Kangkung bisa makan. Di belakang saya ngontrak rumah itu di tengah-tengah sawah, Bapak Ibu, untuk cari yang murah. Belakangnya ada kangkung. Tiap hari dia nyemplung ke sungai ambil di kangkung. Rupanya anak dalam kandungan karena makan kangkung tiap hari, maka itu anak itu tingginya 185. Yang meninggal panjangnya kayak kangkung. Kenapa? Kangkung itu bagus, zat besinya tinggi. Anda kalau tidak percaya beli kangkung, makan tiap hari cak kangkung, tumis kangkung, sayur asam kangkung tiap hari. Seminggu Anda minum. Karena zat besinya tinggi. Betul, Bapak Ibu, saya alami itu. Ya. Nah, 4 tahun saya saksikan sama mereka. Sekarang orangnya saya diberkati. Saya punya rumah di Kelapa Molek, saya punya rumah di sana. Anda nggak tahu bagaimana hidup saya dulu bersama dengan Tuhan. Saya diizinkan satu proses dibanting.
Untuk apa? Mantul naik ke atas. Kekristenan, bola kalau dibiarkan di sini tidak pernah naik. Tapi ketika bola dibanting ke bawah, dia akan melejit naik ke atas. Perhatikan hidup kita akan diizinkan seperti itu. Jangan Anda takut, cari Tuhan. Kenapa? Dia jawaban. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-7 itu dikatakan mengingat janji Tuhan, mengingat berkat Tuhan. Pak, saya belum pernah lihat apa-apa, Pak, saya belum pernah dapat rezeki banyak. Bukan rezeki banyak, udara yang engkau isep dan saya isep tiap hari, itu harganya berapa? Seorang dokter menghitung dengan gampang, kira-kira 7,6 juta tiap hari Anda harus bayar untuk udara yang Anda isep. Apalagi kalau lubang hidung Anda gede, lebih banyak. Coba yang gede, 2 kali. Ya kan, yang kecil aja 7,6, yang gede nanti 14 juta lebih dong. Kali umur Anda, itu baru udara. Belum darah, tadi saya darah. Darah Bapak Ibu ada yang jenis darah yang susah. Kalau Anda, Pak, lupa donor, Pak, sudah dapat pin mas, salaman sama Soeharto, atau salaman sama SBY, atau salaman sama Gus Dur, dapat pin mas, Pak, tetap bayar Bapak Ibu. Anda cari darah, tetap bayar. Kakak saya itu udah dapat pin mas, sudah lebih. Pak punya operasi, cari darah nggak ada. Kalau udah keluarin duit nggak bisa, mana ada gratis. Ya, itu cuma lagu bohongan gratis. Anak-anak kecil diajari lagu bohongan. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, unilah naik dengan percuma, betul? Kereta kakekmu gratis, gak ada bayar, boh. Itu kan lagu bohongan, anak kecil diajari begitu. Anda pernah tahu lagu-lagu yang dirubah sekarang? Contohnya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus. Mana ada merah kuning kelabu, merah muda dan biru? Mana ada hijau? Direvisi sekarang, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Direvisi. Nah, itu Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang kita Kristen belajar. Darah yang kau miliki itu bayar. Kalau ada foto, dia tidak bayar. Ya ketua PMI aja suka lah. Oh itu gampang lurus. Nah, coba. Kan ada masalah sekarang. Ada saudara yang masuk rumah sakit butuh darah. Kalau tidak kita yang donor, tidak mungkin dapat. Kenapa? Kencing aja 2.000 sekarang. Bapak Ibu bersyukur kalau darah kita ini baik. Saya dengar tadi dia betul. Kalau darah gua habis, oh bisa parah itu. Bayangin berapa keluarnya itu, ya kan? Darah, Bapak Ibu, darah. Belum jantung Anda. Kalau jantung Anda sekarang tidak ada masalah, wah Anda bersyukur loh. Saya punya teman pendeta-pendeta masih muda, Fitribo masih muda, Giring. Hendro Suryanto masih muda, Giring. Peter Condro, Giring. Ketemu sama saya, Pak Jenarwo, ini masih sehat. Loh, kok tanya begitu gimana? Saya udah dipasang Pak ini 1 Innova. Bayangin lu jantungnya pakai 1 Innova. Saya bilang, aku bersyukur Pak, 26 tahun umurku sekarang ini. Anda di aku jauh, adikku masih jauh, ya. Tapi aku bersyukur aku sehat. Sinai tidak digoyangkan. Luar biasa. Kenapa? Anugerah Tuhan luar biasa. Bapak Ibu itu ucapkan syukur. Bukan karena limpahnya materi Anda. Semakin banyak uang Anda bisa lupa Tuhan. Kalau Anda punya duit banyak di gereja, Anda bisa jadi sedikit lebih rendah dari Tuhan Yesus. Percaya enggak? Bapak Ibu, Pak Suri, tahu nggak siapa yang nyebar hari ini semua kan? Gibron, ya? Siapa? Lalu begini, Pak Pendeta, awas, Pak Pendeta, awas. Dan ini kejadian Bapak Ibu banyak. Saya ngomong keras saja, paling-paling nggak diundang lagi, ya? Benar, sponsor itu biasanya jadi seperti Yesus 1 tingkat lebih rendah. Kenapa? Gua semua pendeta macam-macam. Teman saya itu sampai kadang-kadang kasihan. Kenapa? Lu diperbudak manusia bukan Tuhan. Tegur aja dia. Itu tidak benar. Ya. Bapak Ibu, kekayaan datang dari Tuhan. Ucapkan syukur kalau Anda diberkati. Titipan Tuhan itu kelola dengan baik kembali untuk kemudian nama Tuhan. Lupa dia nggak benar. Urusan dia dengan Tuhan. Jangan Anda pikirkan. Yang penting aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Janjinya nggak pernah bohong, walaupun kadang-kadang tidak digenapi. Contohnya, waktu anak saya meninggal, saya di Israel, Bapak Ibu. Anak saya ada di Bengkulu.
Itu pelayanan loh, anakku bukan geng motor loh. Anak saya itu saya bilang, oh ini gimana sih? Apa banjir, bersihin rumah, lu kok pindah ke sana? Pak, di sini ada mama, ada koko, ada kakak ipar saya, ya, ada 5 orang. Di sebelah gerejaku Pak, di Gading situ, dekatnya Tanah Merah sana, itu ada opa-opa cuma 2, nggak ada anaknya Pak. Aku mau bantu dia. Saudaraku, apa Anda larang lagi? Gak bisa, berangkat. Loh, kenapa Tuhan ambil? Marah sama Tuhan saya. Aku melayani lu Tuhan, aku ke Israel kali ini, aku Tuhan bukan karena uang, aku tidak pernah cas untuk berkepala. Saudara-saudara, saya contohnya saya besok bulan Mei, bawa orang dari Ambon, Pak saya cuma punya dana 19,5 juta, hampir 20 juta, Bapak bisa kan? Waduh ini bulan Mei mahal, coba Ibu ngomong sendiri sama turnya. Turnya nggak mau, Bu, tolong Bu, ini ada 6 pendeta, kepingin saya bantu Bu, berkati dia. Akhirnya mau, turnya, bayangin Bapak itu, Anda ngurusin semua, Anda dapat apa-apa, masa orang kerja buat tur nggak dapat apa-apa. Ya, itu namanya bodoh kan kalau kerja nggak dapat untung, betul nggak? Anda buka toko buat restoran, orang makan, oh gratis, bangkrut. Nggak mungkin kan? Tapi sekali waktu dia lakukan itu. Nah, saudaraku saya bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Anakku pun bukan main-main ke sana, membangun satu gereja di sana. Tapi kenapa Tuhan ambil? Tuhan tidak jawab. Saya marah lagi, ini nggak bisa pingsan. Bayangin anak cuma 2 diambil 1. Bapak Ibu, saya berdoa terus, janjimu Tuhan. Kadang-kadang kita kan gitu kan, janjimu seperti fajar, pagi hari. Kayaknya kan itu kan. Kita cuma lagi janji, tapi kita nggak tahu janji Tuhan itu sering nggak masuk dalam otak kita juga. Contohnya, Tuhan mengatakan begini, orang kalau takut akan Tuhan berjalan di api tidak terbakar, berjalan di atas air tidak hanyut, ada ayatnya. Tapi kenapa anak itu di bawah air? Nulungi orang itu, Tuhan tidak tahu. Tuhan belum jawab. Ingat lagi ayatnya, dalam Efesus pasal 6, anak yang menghormati orang tuanya, panjang umurnya, dan diberkati di bumi. Kenapa pendek umurnya? Waduh, ini Bapak Ibu, laki-laki itu selalu pakai logika. Ilmu jiwa mengatakan laki-laki 80% logika, 20% perasaan. Makanya laki-laki sering tidak berperasaan ibu-ibu. Anda capek-capek dia nggak peduli juga ya. Kenapa? 80% logika, 20% perasaan. Wanita 80% perasaan, 20% logika. Makanya wanita kadang-kadang tidak berlogika. Lihat orang manyun, pasti berubah sama aku. Perasaan yang jalan. Ya kan? Anda lihat kalau rapat. Ini banyak laki perempuan, laki-laki. Bapak, saya pikir nanti Natal begini-begini. Kalau gitu, enggak Pak, saya rasa. Kenapa? Karena mereka udah biasa. Ini udah biasa. Saya pakai logika, kenapa Tuhan? Tuhan jawab bagaimana? Lalu saya tanya, anak-anak ini takut akan Tuhan kok panjang apa pendek umurnya? Tuhan bilang, semua ada waktunya. Saya ingat itu. Seperti uap tadi saya katakan, seperti apa bayang-bayang, seperti rumput. Ya tapi kenapa dia Tuhan? Kok enggak yang 8 bersaudara? Kan manusia selalu begitu kan ya. Bapak Ibu kalau Anda dalam masalah, Anda pasti akan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Pasti setiap kita begitu. Nggak mungkin. Oh, Tuhan, hari ini nggak mungkin. Kenapa ini terjadi? Aku sudah melayani sungguh-sungguh. Kenapa? Pasti begitu. Bapak Ibu, kalau Anda dapat berkat di mana? Nggak mungkin. Kenapa Tuhan? Kenapa nggak mungkin? Bahkan diam aja, jangan ngomong. Ntar perempuan ditagih. Ya ada begitu. Dapat berkat banyak, ada diam aja. Di Pak Sutri pura-pura aja kayaknya nggak dapat berkat. Ntar kalau semua tahu, minta ditraktir ini. Tapi kalau ada masalah, kita kenapa ini? Aku udah berjalan dengan benar loh. Tuhan bicara lagi. Dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan dia memelihara iman. Tapi kenapa dia Tuhan? Tuhan rupanya marah dengan saya. Kamu itu cuma tanah liat. Gua ini pencuna. Terserah gua mau apa. Tuhan marah sama saya. Baik, Bapak Ibu, saya nggak pernah dialog sama Tuhan itu. Dialog. Firman itu keluar dalam pikiran saya. Gilbert, Pak Erastus, pendeta Leo, banyak pendeta. Satu orang, Pak Jinan, kau tenang Pak, tenang. Anak Bapak itu parah. Lu belum pernah ngaki. Lu nggak bisa ngomongin. Jujur, kalau Anda ke tempat orang meninggal jangan bilang, Bapak, dia udah di surga. Lu jangan ngomong gitu. Lebih baik dipeluk dia, jangan banyak ngomong dulu. Kenapa? Lu belum pernah mengalami anak lu mati kalau lu ngomong begitu. Coba anak lu mati, lu bisa nggak ngomong gitu? Nggak bisa, lu mesti bertanya sama Tuhan. Manusia tetap dikasih logika untuk bertanya. Tapi kita punya iman harus menguasai semua. Pegang janji Tuhan. Walaupun tidak ada jawaban, Tuhan cuma bilang, lu tanahnya, gua pembentuknya, terserah Tuhan. Bapak Ibu, kita ini tanah liat tuh. Dibentuk kita itu tergantung Tuhan. Tuhan mau buat kita pot, ya.
mau dibuat Anglo, mau dibuat Belanda, mau dibuat apa terserah Tuhan kan. Ada yang pernah marah nggak? Nggak boleh Tuhan, nggak boleh. Ngomongnya pot, nggak bisa. Pot aja macamnya dua, ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di luar dikecil tikus, kena kecoa, kena apa? Di dalam di sini bagus. Beda loh, ya. Tapi tetap bukan masalah yang kau jadi apa, berfungsi nggak hidup ini. Lalu bagaimana Pak? Janji Tuhan dikatakan aku mau pegang, bukan klaim aku mau pegang janji Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang indah. Lupa aku sekarang ada jawaban. Tuhan bilang ada sesuatu yang indah di hadapanmu yang sering kau tidak ngerti. Rasul Paulus punya penyakit komplain Tuhan. Mesti dalam 3 kali aku usir utusan iblis keluar dari tubuhku. Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagi. Saat aku lemah justru aku kuat. Makanya suami istri kalau mau menghadapi masalah tenang, duduk cari Tuhan, pegang janji Tuhan yang Anda dengar. Ya, jangan klaim. Terima kasih Bapak, janjimu, ya kan? Amin. Loh, benar ada realisasinya. Anda mungkin persoalan masih ada, tapi Anda punya kekuatan luar biasa menghadapi persoalan. Itulah kemenangan. Kemenangan bukan kita melewati persoalan, bukan kau menghadapi persoalan kau tanggung. Enggak, itulah yang disebut kemenangan. Sering kita lebih dari pemenang, tidak ada masalah. Orang lain injak-injak, injak-injak begitu. No, Kristen lebih dari pemenang, bukan itu. Ketika kau tetap seperti Ayub, keluar sebagai pemenang. Iya. Ya, perhatikan Bapak Ibu, kadang-kadang kita menjadi takut karena kita tidak ingat janji Tuhan. Janji Tuhan maunya yang enak-enak. Jujur ya, dapat telur Paskah nggak kemarin? Sering dilihat ayatnya bagus, tidak ada ayat nggak bagus betul. Kalau tidak percaya, gereja di sini kasih malaikat 3 sebelum semua marah-marah Anda. Gila ini pendeta mau cari duit ini malaikat 3 sebelum semua. Jujur, ayo kalau ada gereja jujur ya. Matius 1 ayat 1, Matius 1 ayat 2, terus diurut. Begitu Anda ambil, Yudas gantung diri, gimana? Ayo, ayat pasti enak. Ayat gak ada yang gak enak. Saya sekali bukan itu. Kekristenan bukan itu Bapak. Pegang janji Tuhan itu apa? Aku yakin Tuhan, dalam setiap menghadapi ini aku biji matamu. Tidak ada seorang pun biji matanya itu dicolok-colok orang boleh. Coba perhatikan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau ke gereja kan minimal 1 jam ya. Ya, minimal 1 jam, pasang fondasi dulu. Ya kan? Habis fondasi bayarnya dulu. Loh, laki-laki kalau berkaca cuma 1 kali. Ngadep kaca. Coba. Tapi perempuan itu 3 kali. Samping lagi. Itu perempuan 3 kali kiri kanan depan. Kalau laki-laki cuma 1 dari depan. Cukup. Tidak mungkin Anda gitu. Benar. Nah, Bapak Ibu, Anda perhatikan di sekitar kaca. Kalau ada di kaca, lihat mata Anda. Coba perhatikan. Saya seorang teologi bertanya, kenapa dikatakan dalam kitab Zakaria, engkau biji mata Allah? Siapa yang menjarah engkau menjamah biji mata Allah? Apa Tuhan? Saya perhatikan, iya Tuhan, luar biasa. Anda lihat mata ini ditaruh tempat yang pas. Ya, tidak ada loh matanya kayak kepiting. Ada nggak? Gak ada. Kenapa saya bertanya kayak kepiting? Coba mata Anda kalau lebih panjang dari batu Anda. Jalan, ini lampu gelap. Terus kau matanya dulu. Luar biasa. Semakin jenong batu orang itu, semakin aman matanya. Karena di dalam kena batoknya dulu. Tapi kalau gini matanya dudus. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda pernah lihat kenapa alis taruh di sini? Belum pernah Tuhan beli pasang alis di sini. Walaupun itu rokok ada iklannya ada yang begini salah. Tuhan tidak pernah beli. Alis selalu di sini. Anda pernah bertanya nggak? Saya pernah bertanya kenapa Tuhan? Saya bersih rumah. Ya baru dapat dikasih rumah sama Tuhan. Ya waktu itu di belakang ada banjir, ada tarian Bapak. Saya bersih. Belum jatuh. Ya puji Tuhan ya. Kalau tidak ada alis ini belum habis. Karena kata kita makanya ibu jangan dicukur alisnya. Karena ibu dicukur dikasih pensil. Dia mau berangkat ke gereja dia bukan sama alisnya. Gue kepanjangan kayak si jibu ya. Ini saya ingin ajak Anda logikanya kita belajar. Kenapa disebut biji mata Allah Anda dan saya ini? Ya, ini ditaruh di sini. Setelah itu apa lagi? Kelopak mata kita otomatis. Ada yang kelopak mata tidak otomatis? Adalah tutup. Ya kan? Saya belajar memang Tuhan itu luar biasa. Setelah kelopak ada bulu mata.
begini kan. Itu di dekatnya dulu, sekarang udah tutup. Salon, ada salon dulu, ada salon. Saya sampai ketawa sama istri saya nganterin dia di Alfamart, di sini ada salon. Terima keriting bulu mata. Bulu mata dikeriting gimana? Ya, rupanya dia pakai itu obat diginiin juga supaya bulu matanya bisa begini kan. Coba itu apa bulu mata ini? Anda pernah renungkan? Kalau ini lolos, kelopak mata masih nggak bisa menutup cepat, kena ditapis sama ini. Luar biasa, itu jaga mata. Masih masuk juga, keluar apa? Air mata. Nggak bisa keluar, besok pagi keluar apa? Anda sadar nggak? Anda dan saya itu biji mata Allah. Kenapa kita takut menghadapi kehidupan? Aku nggak begini. Terjadilah apa yang kau ucapkan. Kau tidak pernah menang dalam hidup ini. Apa? Naik jeduk lagi, naik jeduk lagi, naik jeduk lagi. Nggak bisa. Kenapa? Anda penuh dengan ketakutan. Kenapa takut? Karena Anda tidak mencari Tuhan secara pribadi. Mungkin Anda banyak doa tapi tidak mencari Tuhan. Hati-hati, banyak orang berdoa tapi tidak dekat dengan Tuhan. Banyak dekat dengan Tuhan tapi tidak melekat dengan Tuhan. Hati-hati, mencari dekat dan melekat. Kekristenan melekat itu nggak perlu takut hidup ini. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Sebetulnya masih ada beberapa poin, tapi nanti waktunya kepanjangan kasihannya. Mau tak sampai jam 1? Benar. Gimana untuk panjangin? Benar, mau? Semua mau tak sampai jam 1? Saya nggak mau. Ayo baca ayat 20 sampai 25. Kita baca. Bapak Ibu, ayat 20 sampai 25. Kita baca. Yuk bersama-sama ayat 20 sampai 25. 1, 2, 3. Terus luar biasa. Terus sambil berkata apa? Nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lanjut. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian apa? Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lanjut lagi. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan menggunakan mereka. Segera hendak mereka membinasakan penduduk Seir. Mereka saling bunuh. Terus ketika orang Yehuda tiba di tempat perjanjian, mereka menengok tempat laskan-laskan itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Selanjutnya terakhir, lalu Yosafat dan orang-orangnya apa? Saudaraku, masuk akal enggak? Tentara yang gedenya 3 meter pakai pakaian besi, dia enggak bawa tentara Kopassus enggak, tapi dia panggil penyanyi, kumpulin penyanyi. Bayangin tentara gede cuma dilawan, ya. Ini tentara gede-gede ya kan ada itu musik-musik ada di TV, perdamaian, itu musik-musik di pertengahan. Bayangin ini kayak begitu, tapi Tuhan bekerja luar biasa. Saya ingin menunjukkan Anda, puji-pujian jangan disepelekan. Sering orang Kristen masuk di gereja, nyanyi kok kayak ungil gitu. Anda tahu ungil, mulutnya gini tapi yang ngomong orang lain.
Gereja banyak begitu. Tapi kalau di rumah, wayang ajari anak-anaknya, keren, jangan bingung. Ayo, pakai anu, gang 7. Anaknya diajari gang 7, gang 8, gang 9. Ajar anakmu dengan lagu-lagu firman Tuhan, karena dia akan bertumbuh. Setelah dia dewasa, kau tidak perlu takut dia lari kemana-mana. Itu Alkitab katakan. Jadi kita ngajarin yang lain-lain, ya kan? Potong PPA, masa ibu wali, dansa 4 kali, sorong ke kanan, sorong ke kiri, sampai gede nggak pernah lurus, jalannya belok sana belok sini. Lagu itu ada kekuatan luar biasa, Bapak Ibu. Perhatikan, pujian itu ada kekuatan luar biasa. Kalau Anda katakan di dalam ayat ini, ketika mereka sedang memuji, dalam bahasa Ibrani disebut beraka. Anda tahu bahasa Indonesia itu merusak bahasa Ibrani. Anda sadar nggak? Orang Indonesia nggak suka, tapi kita nggak ngerti. Itu bahasa sehari-hari kita pakai. Contoh, kalau di Israel bangun pagi, boker tov. Anda tahu boker tov? Tovnya boker. Orang sini bilang boker ke sana, Pak. No, boker itu artinya pagi, tov itu selamat. Anda harus jawab boker or. Kalau bahasa Arab, sabah khair, artinya selamat pagi. Dijawab sabah nur. Nur itu matahari sudah keluar. Sama or itu dalam bahasa Ibrani, terang sudah keluar. Nah, di Indonesia boker itu kotor, berak. Pernah dengar kata-kata berak? Ini dia berak. Saudara, arti berak itu diberkati dan memberkati. Loh, berak, Anda memberkati seperti waktu berak. Apa itu? Mohon maaf, kotoran Anda memberkati tanah. Di RRT tidak mau pakai pupuk urea muda. Anda ke hotel yang besar di RRT, begitu keluar, itu langsung ada kantong plastik. Diambil buat itu. Kenapa? Pupuk manusia itu lebih luar biasa daripada pupuk kandang. Sekarang di Indonesia kan kembali ke pupuk kandang, ya kan? Saudaraku, kotoran kita, mohon maaf, kalau Anda tanam pohon Anda di dekatnya septic tank Anda, buahnya lebat, dipaksakan dulu, itu bagus. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Orang RRT, orang Cina, kalau Anda pergi ke Genteng, itu ada satu perkebunan jeruk yang punya orang China banget. Dari sekarang, dari desa Kuantum dari sana, ya. Mohon maaf, saya pasti tidur di rumah dia. Pak, kalau pipis nanti jangan di sana, Pak. Gimana? Di bak. Taruh bak. Bayangin malam-malam protokol. Semua itu di sana. Untuk apa? Besok pagi dia masukin ke teko itu, dia siram pohonnya. Itu bagus. Memang betul, setelah disidik air kencing kita itu membuat pohon itu menjadi manis. Tapi jangan langsung kencing di sana, mati pohonnya. Ditaruh dulu. Ya, Bapak Ibu ini perhatikan. Di sini dikatakan berak itu memberkati tanah. Bahasa sana beraja itu artinya memberkati. Pujian di sini itu sampai tahapan yang beraja. Saya uraikan. Nyanyian Anda masuk ke tempat ini, Anda ibadah, Anda mungkin ada bermasalah dengan supir taksi, bermasalah dengan istri, masuk itu tidak serius. Nyanyian itu baru hilal. Hilal itu artinya kita dilayakkan. Halal Elohim Yahweh itu haleluya. Halal Elohim Yahweh, halal itu layak, boleh diizinkan. Elohim itu awal, Yahweh itu adalah yang awal dan yang akhir, ya. Makanya HWH itu Hawa. Hawa itu artinya hidup. Y di depan, YHWH. Y itu artinya kekal, kehidupan yang kekal. Dahulu dia, sekarang dia, sampai selama-lamanya tetap dia. Disimbolkan Alfa dan Omega. Supaya Anda tahu Yahweh bukan nama yang ya udah boleh. Orang Israel tidak akan pernah menyebut nama Yahweh. Shema Israel, Adonai Elohim, itu kalau yang Mesian. Kalau yang Yahudi, Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad. Hashem itu artinya sang nama. Tidak berani Bapak Ibu sebut nama Yahweh itu, tidak berani. Makanya haleluya. Orang sini aja yang gereja-gereja yang tidak mau sebut nama Allah, Yahweh yang bersalah, jangan kan. Nah Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa Hillel itu Anda dilayakkan. Makanya ketika Anda bilang haleluya, itu bukan artinya cuma puji Tuhan, itu diterjemahkan di Indonesia sebenarnya Anda dilayakkan bisa memuji Dia.
halal Elohim Yahweh. Sama dengan kata-kata amin. Amin apa artinya amin? Pasti Pak, setuju, yes. Amin, supaya ngerti ya. A, alif, M, meles, N, neema. Cuma ada 3 konsonan. Alif itu arti satu-satunya yang menguasai. Meles itu raja, neema yang bisa dipercaya. Jadi ketika Anda ngomong amin, Allah itulah satu-satunya raja yang bisa dipercaya. Ya, supaya Anda ngerti sedikit ini pelajaran. Nah, kembali di sini hampir Hillel. Anda masuk Hillel, Anda akan nyanyi lagi yang namanya Yada. Yada itu mulai kadang-kadang masuk lagi belum mau tepuk tangan. Begitu udah mulai ceplek-ceplek, walaupun ceplek-cepreknya ada yang begini, haleluya, haleluya, haleluya. Karena dulu suka kocok kartu, haleluya, haleluya. Begitu, itu manusia lama kan yang muncul. Benar Bapak Ibu, di Mangga 2 kasih tacingan. Duduknya di sini, kok ini diam aja, padahal dia ada jalan. Di sebelahnya ada orang. Kok serius banget sih, Pak Jinar kok meledek aku. Loh kenapa? Aku ini tukang jual kain Pak, kalau meteri kain sampai meter 2 meter. Itu tidak masalah. Yada, mulai tepuk tangan. Yang ketiga namanya Toda. Anda mulai berterima kasih. Apakah Anda nyanyian, Anda lihat di pujian? Terima kasih Yesusku. Anda berdoa terima kasih. Karena terima kasih Yesusku. Kita bertempel di depan. Mobil di rumah, Bapak Ibu. Ya. Nah, naik lagi yang namanya beraja. Ini beraja. Anda sudah merasa diberkati dari pujian. Yang paling top itu namanya Tehillah. Tehillah itu sudah menjadi doa. Lagu sudah menjadi doa. Bapak Ibu ini teologi ya, bukan cuma katanya. Banyak orang bisa praise and worship tapi nggak tahu arti praise and worship sesungguhnya. Pelajarannya bagaimana nggak tahu. Itu ada urutan Hillel, Yada, Toda, Beraja. Paling tinggi adalah Tehillah. Nah, kita harus seperti itu. Jangan Anda nyanyi yang ada nggak perlu nyanyi serius begini. Loh, salah. Saya tanya, Anda nonton bola, ketika jago Anda masukin bola, Anda gimana? Apa gitu? Saya tanya, yang suka bola udah masuk, Anda masih Anda bisa teriak, itu kemenangan yang Anda terima. Walaupun kadang-kadang tidak masuk bolanya, Anda begitu kan? Coba Anda yang serius di dalam Anda nonton bola, nggak mungkin nonton bola. Pak, bolanya masuk. Pasti kurang 1 orang bola. Loh, di gereja itu pun begitu Bapak Ibu. Kalau Anda tahu dia itu pemenang, dia itu Tuhanmu, dia itu luar biasa, nyanyi jangan setengah-setengah. Saya paling kesel, saya nggak masuk ke gereja di Kelapa Gading. Saya diundang ke kami juga begini, tapi bukan Pak Sutri, Kabupaten Umum. Kami ada empok 4 itu rumahnya 4 serangkai. Barang, padahal istri nggak diajak, nggak begitu. Duduk di depan lagi ngeselin, jengkelin, bengkelnya bagus, singernya bagus, musiknya komplit bagus. Ini bapaknya kayak bogor. Saya kesel kalau gue jadi Tuhan tak sentil orang-orang semua. Itu saya paling kesel. Lo jangan di depan dong, di belakang kalau gitu. Di depan orang lain gini dia. Selesai kebaktian saya diajak makan. Waktu itu masih ada di sini bubur sapo, apa namanya? Yan di sini dulu yang sudah tutup. Diundang saya makan sama beberapa penatua dengan pendetanya dengan beberapa orang. Saya dan istri saya duduk. Singkot di situ juga. Oh, siapa yang begini? Di gereja juga. Setan itu membawa Anda lebih senang lagu dunia daripada lagu rohani. Bukan saya nggak boleh, kan saya bisa dengar kok, bisa dengar lagunya apa? Aerosmith, kayak anak muda kan Aerosmith. Saya tahu, saya ngerti. Tapi itu bukan konsumsi saya, tapi saya ada praise and worship dengan Tuhan secara pribadi. Karena dalam praise and worship Mazmur 22 yang keempat, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Bapak Ibu, orang Israel itu setiap Jumat sore jam 4 kebaktian mulai sampai Sabtu jam 6. Ayo, saya tanya di sini, kebaktian hari Minggu mulai Sabtu jam 4 sore sampai Minggu jam 7. Berani tak? 1 jam aja kayak goreng ini, lama banget. Wah, ngomong apa aja? Nggak jujur, itu
Jumat sore jalan kaki. Bapak Ibu tidak boleh naik mobil. Makanya Yesus berdoa di Getsemani, karena waktu itu Pesak, dia nggak bisa pulang ke Nazaret, dia nggak boleh jalan kaki jauh, nggak boleh naik mobil. Dia berdoa di Getsemani karena di situ dia melanjutkan ibadah Paskah yang dilanjutkan di sana. Berarti kan, nah orang Yahudi jalan kaki dari engkong sampai cucunya bareng. Itu luar biasanya, kekuatan luar biasa dalam agama. Itu ketika mulai dari kakek, nenek, cucu sampai cucunya itu bareng ke gereja. Kekristenan rapuh. Kakeknya di mana? GBD. Anaknya GBD. Cucunya di mana lagi? Kadang-kadang bapaknya di GBDI jadi majelis pendeta atau penatua. Anaknya gereja di sono. Pak, anakku di mana Pak? Di sono. Loh kenapa? Dia bertumbuh di sana. Loh, lu nggak bertumbuh berarti di sini. Ya kan? Kalau anaknya bertumbuh di sana, lu di sini nggak bertumbuh. Kenapa anak lu nggak bertumbuh di sana? Harus bertumbuh di sini. Itu yang dari rumah mulai dia nyanyi Shalom Malakim Malaki ya Shalom Malaki Elion Mimelech Malakim yang lakim Makados Baruku. Apa itu Pak? Shalom Alekim. Dari otak kita, di kepala kita mulai ada shalom. Damai sejahtera itu mulai di atas kepala kita. Pola pikir kita, ketika Anda berangkat hari Minggu ke gereja, awali dengan shalom mulai dari rumah. Ketika Anda shalom sampai di gereja, Anda pun akan serius di dalam shalom. Kenapa? Malaikat akan mengirimkan shalom. Malaikat siapa? Malaikat El Elyon, dari tempat yang tinggi, Allah Maha Tinggi. Untuk apa? Supaya Anda menerima shalom itu, akibatnya Makados Baruhu, Makados yang Maha Kudus akan memberkati Anda. Wah, luar biasa. Tiap Jumat nggak ada. Enggak, jujur Bapak Ibu, kalau saya setelkan lagunya, Anda akan lihat itu, saya ada videonya di sini. Saya masukkan di sini. Ya, sedikit aja mungkin bisa dengerin. Itu lagunya bukan lagu kayak apa? Orang yang setengah-setengah, enggak. Ya, itu luar biasa. Mereka nyanyikan itu dari hari Jumat ya. Nanti saya uraikan di sini. Penting banget ini saya. Ya, coba saya lihat. Musiknya yang ada. Awali dengan shalom. Hari itu awalnya apa? Ya hari Minggu kalau kita itu awal dari sepanjang minggu awali dengan shalom. Ilmu jiwa pun mengatakan kalau bangun pagi Anda sudah mulai marah-marah, mana kopinya? Karena gitu kan, laki-laki kadang-kadang merasa ngobrol asik. Kalau dia sudah marah, pokoknya kalau suami bilang pokoknya, istri takut, babu takut, kucing juga takut. Kalau dia bilang mana kopinya? Istri udah mulai marah. Udah mulai ribut. Itu sepanjang minggu Anda tidak akan pernah menikmati shalom. Anda ada bad mood. Itu ilmu jiwa. Alkitab juga mengatakan dalam Injil Matius 5:24, ketika kau datang beribadah, kau tidak ada masalah, tapi kau ingat saudaramu, selesaikan dulu supaya shalom di kepalamu itulah menguasai kau sepanjang minggu. Masalah itu ada, Anda tetap punya shalom. Kenapa? Ketika Anda awali hari itu dengan shalom, sepanjang hari ada masalah, Anda tetap bisa tersenyum. Karena shalom itu dalam hidup kita itu yang diajarkan Bapak Ibu, dan itu Alkitab lihat. Ya. Nah, kalau Sabtu sore apa Pak? Namanya Sabat Besedek. Mereka nyanyi lain lagi, tapi tetap shalom. Shalom apa? Anda pernah dengar apa? Belum lagu ini. Kalau yang Abenu Shalom, itu lagu tentara mau membebaskan daerah namanya Jazirah Sinai. Ya, itu dikuasai dulu sama Mesir, diserang dalam waktu 6 hari dikuasai. Dia nyanyikan Abenu Shalom. Aku datang membawa berita damai sejahtera, aku melepaskan kau. Itu maksudnya dia. Tapi ini enggak kalau dalam ibadah. Sabtu sore. Ose shalom imrona, uyase shalom alaikum, ve al-kol Israel, ve imru amin. Ya dengar, ya ase shalom, ya ase artinya datanglah shalom, supaya negeriku ada shalom sampai hari ini.
Ada siapa? Enggak. Bom, ya, roket. Tapi Anda tahu, tidak ada satupun yang tepat dengan Yesus saya. Saya 2007 ada di Nazaret. Libanon itu menyerang pakai roket, itu cuma pakai komputer. Yang diserang itu Nazaret. Yang Anda pernah ke Israel, ada namanya Nazaret elit di atas itu Yahudi yang cukup bagus, rumahnya rapi. Di bawah itu ada Palestina yang Muslim, ada Palestina Kristen, ya, tapi warga negara Israel. Saudara, dia nggak boleh yang di atas. Itu angin bisa kencang banget. Itu roket jatuhnya mana? Dalam masjid. Bayangin orang lagi nubing diajak. Tuhan kau luar biasa. Kemarin itu sampai mantan Pangdam, itu namanya Darmito, pernah tahu mantan Pangdam kita. Sekarang itu rohani banget, khotbah perlu diundang sekali waktu di sini. Nah, saudaraku dia bawa grup di belakang, selalu BBM sama saya. Pak, di mana Pak? Di sini. Itu dia bilang, wah luar biasa loh. Kita tuh lihat itu roket loh. Aku udah duluan Pak. Kenapa? Tidak ada satupun kalau tidak diizinkan Tuhan mengenai anak-anak. Saudara, kibut yang namanya perbatasan Libanon Syria itu ada di atas Hebron. Itu berulang-ulang tentara berlari-lari, jangan di sini. Mereka nggak cuma nyanyi Shalom alaihim malake ya shalom belum, tapi tidak pernah. Nah, ini ke gereja di sini, jatuhnya di sana. Bahkan yang luar biasa itu tahun berapa itu 30 roket, tidak ada yang meletus, semuanya busuk. Kalau satu busuk ya boleh lah, 30 busuk. Berarti dia itu luar biasa. Bapak Ibu, jangan sepelekan lagu nyanyian. Mohon maaf ya, karena bapak-bapak paling gak suka nyanyi. Lagu dunia membawa kita terperosok. Saya tutup kesaksian. Panjangan nanti pada banget, saya mau jam 1 Anda nggak tahu. Ya. Nah, saudaraku, saya di Surabaya dulu. Saya melayani gereja besar. Saya sering khotbah. Saya khotbah. Pada saat saya khotbah itu Jumat Sabtu itu ada lagu lama yang diangkat kembali, dinyanyikan oleh penyanyi terkenal namanya Yuni Sara. Waktu itu belum tahu, baru nongol dia. Lagu-lagu nostalgia dinyanyikan Yuni Sara. Pakai baju You Can See Can. Tahu You Can See Can? You Can See Can. Ya kan sakit itu. Nyanyi. Katakan salahku padamu hingga kau pergi. Lagu itu dulu enak, saya belum bertobat itu kalau dinaikkan ke dalam itu enak banget. Dilatih waiter ya kan, di LCC lagu itu saya nyanyikan. Loh, ajaran dulu. Iya, saya dulu belum bertobat di sana, nongkrongnya di sana. Minumnya apa? Expo, minimal pil. Ya, kalau tidak punya duit cak tikus, makanya jadi tikus. Saudara. Nah, saudara, nongkrong saya, wah itu muncul nyanyi. Wah bagus, diajak yuk. Lagu udah lama dimunculin. Apa? Katakan salah padamu. Nah, song leader kita, WL kita, itu udah rekaman lagu, udah tahu sekarang berapa. Di waktu itu udah 3, volume 3. Wah, dia demen pulang, hari Sabtu pulang dari kantor nyanyi. Itu saya tertular, biasanya nongol terus. Lagu itu nongol terus di TV. Mengapa tiada darimu? Itu nyanyi sampai habis. Minggu saya khotbah. Selesai khotbah, saya pikir biasa kan kalau kali khotbah aja nyanyi kan. Saya ngomong sama dia, katakan Yesus terbesar. Benar? Katakan Yesus terbesar. Pernah kalau gitu kan? Dia nyanyi, katakan salahku. Itu banyak katakan semua. Bingung, kenapa salah? Benar Bapak Ibu, saya tunjukkan Anda lagunya yang karangan Pendeta Awon Datu. Pernah dengar kan? Lagunya adalah lagu karangan Pendeta Awon Datu. Itu saya nyanyi retret tahun 96 di Puncak. Saya dengan istri saya datang jam 4 sore karena saya nanti khotbah jam 5 sampai jam 7. Saya nggak mau nginep karena saya pulang jadi 2 kali saya hajar dua sisi. Saya jalan-jalan di kebun sama istri saya di depan hotel. Di kamar mandi pria, ada suaranya bagus. Nyanyi begini, peganglah tanganku Roh Kudus. Awal Datu ya kakak. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Berhenti dia. Saya pikir dia di kamar mandi, jangan-jangan dia nyabun kan, ya kan, bukanya disabun masa nyanyi terus kan nggak mungkin. Tiba-tiba nyanyi lagi. Bila hatimu tak suci sayang, jangan katakan di dalam hati ini sayang hanya namamu.
Saya tunggu dia keluar dari kamar, lu suara lu bagus, tapi kenapa lu tiba-tiba menyimpang keluar? Lupa om, katanya. Yang ingat bila hatimu punya huruf besar sama aja. Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak sadar lagu rohani kita kurang suka. Hati-hati, setan membuat iritasi. Ini adalah lihat puji-pujian ya, ingat ayat ini. Ketika mereka sedang melantunkan nyanyian, dibuat penghadangan oleh Tuhan. Apa? Amon, Moab melawan orang-orang Seir. Bakat habis, lalu Amon dengan buat perang sendiri, mati semua. Akhirnya apa? Habis. Yang diambil apa? Raja Yosef, mati semua. Menjarah barang, 3 hari. Berkatnya dijarah 3 hari. Bapak Ibu perhatikan tuh, nyanyian, belajar nyanyi yang bagus. Anak-anakmu mulai kecil ajar nyanyi yang bagus. Kadang-kadang nyanyian dunia ngajar salah, tadi Balon ada 5 ya, naik kereta. Masih banyak sebetulnya yang keliru-keliru. Gereja pun ada yang keliru. Jangan dinyanyikan di sekolah minggu. Apa itu? Persembahan kami apa? Sedikit sekali. Anak Anda segini-segini Anda kasih 10.000 untuk kolektor, ditukarin gopek dimasukin. Kenapa? Sedikit sekali. Loh, itu benar loh, akan terjadi. Karena 10.000 kebesaran. Di dalam lagu umum, tapi ini cuma joke. Ada juga waktu kolektor jangan nyanyikan ini. Ku tak membawa apapun. Itu karena kolektor dari depan belakang kosong. Ku tak membawa apapun juga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Semua cuma hati sebagai hamba. Karena kolektor yang Bapak Ibu, ini maksud saya 3 poin penting untuk mengusir ketakutan. Yang pertama, Anda mencari Tuhan. Ketika ketakutan mulai muncul dalam otak kita, jangan lari kemana-mana. Anda tidak akan menemukan di orang lain, cuma di dalam Tuhan Anda menemukan. Ketika Anda masuk secara roh di dalam Roma 8, Dia akan membantu kelemahanmu untuk menyampaikan kepada Bapa di surga. Kadang-kadang kita tidak bisa ngomong dan masalah yang Pak, oh Tuhan, ya, cuma begitu, cuma oh Tuhan. Kalau itu Tuhan tahu apa yang jadi keluh kesah dalam hatimu. Itu roh yang menyampaikan kepada Bapa di surga. Jangan cari siapa-siapa. Dari Tuhan. Pak, aku tidak kuat, minta tolong pendeta saudara supaya Anda didoakan. Kembali Anda kepada Tuhan. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Janjinya Ia dan kami. Ini tidak pernah bohong. Jangan bingung dengan ajaran macam-macam. Sekarang banyak ajaran macam-macam. Ingin kembali ke Taurat, sampai makan tidak boleh makanan yang halal haram ada. Oh, makanan sehat rasanya. Ibu-ibu ya benar ya. Oh, kebanyakan makan babi bong kemarin. Nggak boleh itu. Jangan makan babi. Nggak boleh. Saya babinya kesini, saya jangan situ. Nah, saudara kenapa? Babi haram. Tidak boleh makan paniki. Anda tahu paniki? Boleh nggak dimakan paniki? Boleh nggak paniki dimakan? Saya nggak berani ngomong. Boleh nggak paniki dimakan? Benar. Saudara, paniki boleh dimakan, yang nggak boleh dimakan paniku. Bapak Ibu yang gede-gede. Nah, saudara, babi boleh nggak dimakan? Boleh, tapi jangan lebih juga. Daging kambing itu halal. Tapi kalau Anda kelebihan, mampus juga. Percaya nggak? Ada yang di sini yang gudrek atau sudah umur saya makan 30 tusuk, pulang lagi nih. Kenapa? Anda bisa darah tinggi, jangan mau darah isi lebih tinggi, kena juga loh. Ya, itu harus tahu kekristenan itu seimbang, bukan masalah yang dikatakan makanan sehat itu ingin kembali ke Taurat sebetulnya. Bapak, ada banyak sebetulnya. Saya ditulis SMS banyak orang-orang yang kesel sama saya. Pak Sinarko, jangan ngomong begitu. Bapak lihat di perutnya mulai gendut, makan daging dari daging ke daging. Saya ke Eropa, Bapak Ibu, di sana itu dari daging bak ke bak, sampai namanya itu ya di restoran juga yang apa namanya ham segini, sama kentang, steak, ya, enak banget itu. Di Indonesia nggak ada. Pak, nggak makan nasi, nggak nasi banyak di Indonesia. Ini nggak ada makan saya. Nah, Bapak Ibu, ditulisin. Jangan banyak makan daging Pak, itu perutnya jadi besar. Loh, salah loh, betul nggak bisa dari perut segini. Pak, makan daun Pak, supaya Anda tidak gendut. Saya kesel juga. Anda itu keliru falsafah.